Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Ahmad, kemudian yang saya hormati Pak Wangan, sahabat saya Pak Kusengi, dan ini juga sahabat saya beliau. Yang saya cintai dan saya banggakan, saya sangat hormati hadirin sekalian, Bapak Ibu, adik-adik yang berada di depan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan bidang saya tadi disampaikan, mungkin saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal. Saya tertarik ke sini karena saya sudah monitor di YouTube, di TV dan sebagainya. Ini salah satu pesantren yang dipimpin oleh beliau yang sangat nasionalis, ya, yang sangat nasionalis. Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu dulu kita ini bangsa yang berada di mana dan siapa kita ini. Karena saya pernah rapat di Nusantara 2 itu, ya, ada salah satu tokoh DPR itu, dia berdiri seperti nasionalisme. Itu Australia menempatkan meriamnya di Pulau Christmas menghadap ke Indonesia, kan gitu. Ini menandakan tidak tahu wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan. Kalau Australia meriamnya menghadap ke selatan, itu kutub, tidak ada manusia. Laut di selatan pun kapal tidak bisa melalui karena es. Diarahkan meriamnya ke timur, itu Samudra Pasifik puluhan ribu kilometer. Ke barat Samudra Hindia puluhan ribu kilometer. Dan jarak daripada meriam itu. Dari sini, ya, saya khawatir ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu kita berada di mana dan ancaman apa terhadap bangsa ini. Baik Bapak Ibu sekalian, negara Republik Indonesia, alhamdulillah puji Tuhan kita ditempatkan pada posisi silang dunia, ya. Kita berada di tengah-tengah dunia yang diapit oleh benua Asia yang penduduknya miliaran dan menggunakan satu sistem komunis. Komunis bukan digambarkan sebagai ateis dan sebagainya. Kemudian di selatan kita Australia, ya, yang penduduknya 25 juta itu kapitalis. Dan di kanan kita kalau menghadap utara itu barat, Amerika, dan timur. Luas negara kita, Bapak Ibu sekalian, daratannya 2,5 juta kilometer persegi, ya. Singapura itu hanya 415 kilometer persegi, ya. Dan negara-negara di Eropa itu kita naik kereta api bisa 6 negara. Kita negara yang sangat luas. Garis pantai kita 84.000 km, ya. Bisa kita bayangkan kalau kita pernah udang kena kepiting di sepanjang pantai sudah terkaya di dalam perikanan kita. Laut kita luasnya 6 juta kilometer persegi, ya. Penduduk kita 270 juta, ya. Kemudian sunset, sunrise, moonset, moonrise, tidak ada musim dingin, tidak ada musim gugur, tidak ada musim badai. Di bumi ada minyak, di langit ada minyak, dan logam apa yang ada di Indonesia. Kalau orang tanya apa yang tidak ada di Indonesia, jawabannya hanya satu, tidak ada, karena semua ada, ya. Namun mengapa bangsa yang sangat di posisi strategis ini sering dikatakan bagaikan ayam mati di lubuk padi, ya. Kita justru harus melihat bahwa manusia di dunia punya naluri ingin mempertahankan kelangsungan hidup, eksistensi bangsa dan negaranya. Negara-negara superpower menggunakan teori jantung. Siapa kuasai benua, dia akan kuasai pulau-pulau, dan dia akan kuasai dunia. Maka mereka membangun kapal induk dan sebagainya, pesawat tempur, bukan buat ngangkut sapi, ya. Itu buat nyerang satu negara, buat invasi, untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi bangsa dan negaranya. Mereka juga menggunakan namanya teori bulan sabit. Siapa kuasai alur laut, mereka akan kuasai perdagangan dunia dan akan kuasai ekonomi dunia, ya. Untuk teori bulan sabit, di dunia ini ada 9 alur strategis. Yang strategis dan ekonomis ada 6, 4-nya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Alki 1, Alki 2,
dan Alkitab. Ini yang perlu semua ketahui. Dan kita jembatan Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak melintas ke Indonesia dan tidak membutuhkan Indonesia. Untuk mereka bebas itu melintas dan sebagainya karena kita strategis, maka banyak bangsa-bangsa dari dulu yang ingin menguasai, mempengaruhi dan menduduki negara Republik Indonesia. Dari posisi silang mengakibatkan kita juga ada 700 suku bangsa di Indonesia. Ada 1027 bangsa. Di Irak itu cuma 3 suku, 1 agama, 1 bahasa. Orang-orang. Dari aspek geografi, geopolitik, geostrategi, dan ekonomi tadi, kenapa kita tidak berantakan seperti negara-negara lain? Karena kita punya para pendiri bangsa yang sangat bijaksana dan sangat nasionalis. Pendiri bangsa ini dulu adalah para ulama. Pangeran Diponegoro itu ulama. Ya. Kalau dulu para ulama yang mayoritas ini mau primordialisme, mau egosentris dan lain sebagainya, mayoritas, sangat mudah kalau negara ini dasarnya syariat Islam, Wahabi, Khilafah dan sebagainya. Tapi tidak dilakukan. Mereka memilih Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya justru para ulama dulu sadar tak betul dan tahu wawasan kebangsaan. Karena negara ini belum berdiri, sudah ada Candi Borobudur, sudah ada Prambanan, sudah ada yang beragama Hindu, sudah ada yang beragama Buddha, dan sudah ada yang beragama lain. Artinya di sini para ulama dulu murni mengimplementasikan Al-Quran dengan lakum dinukum waliyati, hubul waton binan iman rahmatan lil alamin. Ya. Lahirlah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar 45, ya, yang membuat kita sangat kuat walaupun kita berada di tengah-tengah posisi silang dunia, walaupun kita berada di 3 zona waktu WIT, WIB, tapi kita tetap tidak porak-poranda. Padahal ancaman sangat nyata di sekitar kita. Mengapa terjadi ancaman tersebut? Ya, dulu waktu Orde Lama, nasionalis kita anti Barat karena kita dijajah Belanda 350 tahun. Pak Soekarno pidatonya, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, dan yang Malaysia itu dengar nggak? Ini yang baby boomer mesti dengar, yang usia saya ini hari ini juga. Ini dicatat oleh negara-negara tersebut. Artinya Indonesia kalau maju hebat, berbahaya bagi mereka. Ya. Bahkan mereka menciptakan satu High Force Defense Arrangement, persemakmuran Commonwealth yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, dan Singapura yang siap suatu saat mengepung kita karena untuk kepentingannya. Baik, jadi setiap kita akan maju, kita selalu mengalami satu hambatan-hambatan, termasuk pola hidup, pola pikir dan sebagainya. Ya. Kita ini bangsa Indonesia ini setiap harinya tidur di atas emas, tidur di atas gas, tidur di atas minyak, tidur di atas nikel orang Sulawesi, tapi kita tidak maju. Memang ada aksi hambat dari luar. Ya. Yang menonjol sekali, kita pernah mau bikin pabrik pesawat, Pak Habibie dihadirkan dari Jerman, IQ-nya luar biasa, tapi pabrik pesawat ini akan menguntungkan bangsa ini, tapi akan mengancam membahayakan bangsa-bangsa lain. Kalau Jepang yang bikin pabrik pesawat, Jepang di embargo, selesai, tidak punya bahan baku. Di Indonesia semua ada, orang pinternya ada, dihadang, digagalkan. Pak Habibie dijadikan presiden, digiring, ada inflasi, ada obligasi, ada krisis moneter, 98 terguling, Pak Habibie jadi presiden, pabrik pesawat jadi pabrik panci, ya kan? Nah, itu tahu semua. Timor Leste lepas. Ini salah satu aksi yang hebat. Kemudian juga terjadinya terorisme. Ya. Ini sebetulnya bukan agama, hanya dibungkus menggunakan agama. Kalau potensi konflik di Indonesia itu ada apa? Suku, adat, ras, dan agama. Yang paling murah, efektif, dan strategis menggunakan agama.
Dengan ada kata-kata Islam saja akan lahir satu community, akan lahir solidaritas, akan lahir loyalitas, akan lahir toleransi, akan lahir militansi. Orang mau bunuh diri. Terjadi bom Bali 1. Kalau betul-betul mau ngebom orang Kristen dan orang Katolik, kenapa tidak Natal dan Tahun Baru? Bulan Oktober bomnya. Begitu meledak bom bulan Oktober, berarti yang sudah mau ke Bali, yang sudah pesan hotel, pesan tiket dan sebagainya, itu menjadi batal. Kalau di Thailand ada kudeta, di Malaysia hotelnya penuh. Bom Bali 1, kebetulan pelakunya Nurdin Entot dari Malaysia, Asyadi dari Malaysia, Muklas dari Bayi di Malaysia, Abu Bakar Basir melarikan diri sejak peristiwa Wailan Cicato juga ke Malaysia. Kita diserang oleh satu negara dengan bom yang dampak dimensinya sebetulnya kepada ekonomi. Kenapa di Bali? Kalau ngebomnya di Depok, walaupun 100 kali lipat korbannya, dunia tidak tahu kalau Depok Indonesia. Begitu Bali itu Indonesia. Orang ke Kalimantan takut soal investor dan sebagainya, tarik semua investasinya, kita terjadi pengangguran. Di Bali sendiri begitu ada bom, hotel lebih untung tutup, ya, yang kerja di hotel muslim, yang kerja di toko muslim, yang kerja di kantor muslim, tukang angsuran muslim semua, akhirnya selama 1 tahun tidak ada pekerjaan yang mengakibat ekonomi. Itu baru di internal di Balinya. Maka kemarin bomnya di Sarinah. Dia tidak mau di Plaza Indonesia atau di Tanah Abang karena Sarinah adalah mall yang pertama dibangun di Indonesia. Dari beberapa fakta-fakta ini saya analisa, saya tafsir dan saya simpulkan bahwa ada kepentingan ekonomi dengan menggunakan kata-kata agama. Begitu juga waktu mau menghantam ekonomi di Jepang karena di sana tidak ada muslim, tidak ada Kristen, menggunakan sekte yang meledakkan kereta api bawah tanah. Jadi dari teori-teori tadi, akhirnya tadi ada kompetisi di satu negara bagaimana kita diciptakan supaya menjadi konsumsi. Bapak Ibu sekalian, ini saya perlu menyampaikan fakta juga. Pasca tsunami saya ada di Aceh, saya direkrut oleh Pak Buntoro dan Subroto di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi. Ada seorang intelijen. Waktu itu semua dunia menangis datang ke Aceh dalam rangka kegiatan kemanusiaan. Nah, kita tidak bisa menghadang dengan regulasi, imigrasi dan sebagainya karena kemanusiaan. Semua datang tanpa aturan. Dan waktu itu harus segera membangun infrastruktur dari Banda Aceh ke Mulabo. Dunia bawa uang sudah tidak terhitung triliunan, ya. Saya pilih Jepang karena saudara kita di Mulabo sudah terisolasi. Kenapa Jepang? Jepang yang tahu tsunami. Masuk Jepang sudah ada sidang kosa, ada decommissioning, ada Aceh Mission Monitoring yang dipimpin oleh Amerika. Masuk Jepang, Jepang mau membangun ditembaki oleh sisa-sisa gas. Akhirnya Jepang mundur. Segera saya ganti dari Cina. Pertimbangan saya kalau Cina itu penduduknya miliaran, kalau pelit-pelitnya nyumbang 1000, uang yang dibawa sekian triliun dan etos kerjanya juga bagus. Segera saya ambil keputusan cepat untuk Cina melanjutkan pembangunan infrastruktur dia. Ditembaki juga. Saya dipanggil di sidang Pak Herwin. Itu Aceh kan sedang di Mekah syarat Islam. Kenapa Pak Herwin tidak masukkan dari Timur Tengah? Dari Arab itu ngantri mau bangun. Wah, iya juga. Saya pikir ini masalah agama, masalah keyakinan. Saya pilih Turki. Turki benderanya sama GAM, mungkin ada dari Aceh ya. Benderanya sama GAM itu mirip. Dan Turki sama-sama Muslim, Turki hibah. Masuk ke dalam ditembaki juga. Besoknya masuk dari barat, membangun di Aceh, tidak ada yang mengganggu. Ini mudah kali disimpulkan siapa aktornya di sana. Dan sekarang begitu damai, yang bikin posko, ibu boleh cek hotel di sana yang paling besar, paling bawah, nanti cek sendiri namanya hotel apa dari negara mana. Ya. Saya sebagai orang intelijen melihat kejadian tersebut, menganalisa. Ini kapitalis, tidak ada makan siang gratis. Kok maunya membangun dan tidak diganggu? Saya coba dari aspek ekonomi tadi. Saya buka Selat Malaka. Ternyata Selat Malaka 95% kapal niaga dunia itu lewat Selat Malaka. Dan pintu gerbangnya Selat Malaka itu ada di Aceh. Maka jangan sampai Aceh ini maju. Kan itu. Dari aspek pertahanan keamanan sejak perang dingin antara Rusia dengan Amerika, ancaman Amerika adalah Cina.
Cina kalau diserang dari timur ke barat itu puluhan ribu kilometer. Kalau dari Aceh menghemat jarak 9 ribu. Jadi lebih apa yang terjadi di Indonesia ini akibat dari aspek geopolitik, bukan suku, ras, bukan agama. Agama dan hanya sebagai alat untuk mereka melakukan. Kemudian ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Kita mau pindah ibu kota, ribut, ya. Padahal kita seumur hidup belum pernah membangun ibu kota. Para pejuang-pejuang dulu begitu merdeka tidak punya uang untuk membangun kantor. Ditempatilah kantor-kantor yang sekarang ini adalah bangunan-bangunan bekas Belanda. Belanda membangun bangunan infrastruktur bukan untuk suatu negara government dan sebagainya, tapi lebih kepentingan dagang VOC untuk menarik rempah-rempah. Kebetulan Jakarta ini datarnya rendah, langsung ke laut bebas, tempat loading dan tempat holdingnya rempah-rempah Belanda VOC ditempati sampai sekarang. Padahal ibu kota itu central of gravity, ya. Harus punya lindung tinjau, lindung tembak, lapangan hijau, lapangan dan jalan mendekat. Jakarta disikat dari kapal induk, tidak usah mendarat, saya jamin 30 menit rata dengan tanah. Penduduknya mau lari kemana? Mendingan jadi orang Israel sekalian, jadi orang Palestina. Pemerintah menyiapkan bunker, ya kan gitu. Nah, makanya istana, Polhukam, Kemenhan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung keliling Monas karena gara-gara stasiun Gambir. Nanti naik kereta api lagi ke Jawa Barat, berhenti di Cimahi, lempar batu, kalau nggak kena bangunan Belanda saya kasih hadiah 1 miliar. Semua bangunan Belanda, Pusdik Intel, Pusdik IP, Pusdik Arahanut, Sesko TNI, Sesko Wat, Sespati, Sespil, semua pusdik-pusdik tentara yudisilah itu ada di Cimahi. Dilihat ada bangunan bagus lagi, namanya Gedung Sate. Wah, ini cocok untuk orang nomor 1 di Jawa Barat. Jadilah Provinsi Jawa Barat. Jadi bangsa Indonesia ini sampai sekarang berkumpul di sepanjang rel kereta api. Untuk zamannya Pak Harto ada namanya transmigrasi, ya. Kita setiap membangun Malaysia selalu dihambat oleh Grand Speed dengan alasan lingkungan hidup, panas bumi, paru-paru dunia. Malaysia bangun jalan tol, mereka tidak ribut, di badan digital sudah diambil. Sekarang dengan ibu kota di Kalimantan, satu dari aspek keamanan, kalau diserang dari utara itu ada Malaysia dan ada Brunei. Kalau diserang dari selatan ada Pulau Jawa. Kalau diserang dari timur ada Papua, ada Ambon, ada Sulawesi. Diserang dari barat ada Pulau Sumatera. Di sana tidak ada lempeng bumi, berarti tidak akan ada tsunami. Di sana tidak ada lorong magma, berarti tidak akan ada gunung meletus, ya. Itu kenapa kita perlu sekali ibu kota pindah. Tapi ada beberapa negara yang terancam, baik bangsa kita juga yang mungkin aset-aset sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi apa yang ibu lihat, ibu dengar, ibu baca, jangan langsung ditangkap, ya. Ini tidak ada server satu pun yang punya kita, ya. Tidak ada server pun yang satu punya kita. WA, Facebook itu semua Amerika, TikTok itu juga Cina. Hati-hati dengan permainan HP ini. Dia dengan HP ini, ya, itu bisa kaya raya. Kalau kita bicara, halo sayang sedang di mana? 1.000 rupiah uang kita terbang, kalikan 270 juta. Nanti mau cari uang lebih besar lagi, bukan ulama, bukan kiai, bikin narasi. Imam Mahdi bermimpi sebentar lagi kiamat, wahai sadar surat Al-Baqarah, surat Al-Fatih, bengek itu panjang lebar. Di bawah tulisannya, kirim ke 20 orang, maka hari Sabtu kamu masuk surga. Nah, ada anak SMP, SMA meninggal gara-gara menghapus, dikirim. Kita nggak terasa, mohon maaf, kita punya wifi, punya WA. Tukang jamu, mohon maaf, saudara kita yang mungkin beli pulsanya cuma 10.000 per, itu terasa. Baru ngirim 5 orang sudah habis. Nah, uang buat beli susu anaknya daripada masuk neraka dibelikan pulsa. Uangnya terbang ke sana, ya. Dari ini saja, ya. Ya kalau saya cerita panjang lebar, ya, kita ini diciptakan oleh mereka untuk tetap menjadi pasar
Kalau kita sampai produktif, kita akan merugikan dunia, ya. Maka kenapa saya dulu di TKN, saya direktur kampanyenya Pak Jokowi, saya bukan lihat Pak Jokowinya, bukan lihat Pak Prabowo, saya melihat konsep-konsepnya. Pemimpin itu satu, harus seorang konseptor. Konseptor yang mengerti tentang lingkungan strategi. Yang kedua, pemimpin itu harus negosiator, itu Indonesia. Yang tidak bisa dilawan di dunia ini orang kaya, penguasa sama orang gila. Korea Utara itu negara kecil tapi presidennya gila, kemana-mana bawa nuklir, ya. Kita belum bisa. Penguasa yang punya kapal induk, pesawat tempur lengkap itu Amerika dengan Cina, kita belum bisa. Orang kaya, dolar juga masih Amerika, yuan masih Cina. Berarti kita hanya bisa bernego dengan negara-negara tersebut. Ibarat kita gadis cantik, ada dua pria yang sedang memperebutkan kita, kalau perlu kita adu pria-pria tersebut. Yang ketiga, pemimpin itu adalah eksekutor, pengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan harus orang-orang yang tidak punya lagi kepentingan pribadinya, yang tidak ditekan oleh asing, ditekan oleh regional, ditekan oleh nasional. Eksekutor. Maka pemimpin harus yang amanah, yang memiliki moral kebangsaan, bukan moral 3 ke karaoke, bukan moral tidak kawin 30, bukan. Moral kebangsaan itu tidak menjual aset, tidak didoktrin, tidak didikte, tidak dipengaruhi, tidak dikuasai oleh asing. Moral, ya. Yang kedua, akuntabilitas individu. Nah, beliau ini ada saya lihat, akuntabel, berani mengambil keputusan, berani berisiko, berani bertanggung jawab. Di dalam statement ceramahnya itu yang menjadi akuntabilitas individu. Yang ketiga, punya visi kebangsaan. Visi kebangsaan baca di Undang-Undang 42 pembukaannya. Kita, visi kita, mimpi kita negara yang berdaulat, merdeka, adil, dan makmur. Ya, misinya pemerintah untuk daerah otonomi khusus tertinggal membangun bangsa ini secara holistik, tematik, terintegrasi dengan mendimensikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, ofensif diplomatik, dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukan kubis melintang, sangkut terhunus, penculikan, bukan. Hak sandang, papan, pangan. Ya, ini yang harus betul diketahui. Kemudian pemimpin juga harus yang punya wawasan global tadi. Kita masih banyak persoalan-persoalan dalam negeri, persoalan-persoalan regional dengan Malaysia, perbatasan dengan Timur Leste, perbatasan dengan Australia, dengan Laut Cina, Pulau Bawean, Angkos, 1982. Banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin yang betul tadi setuju, ulama dan umarok. Harus dua ini juga. Kemudian yang terakhir kebetulan perlu juga pemimpin yang memiliki kepemimpinan Sabta Marga. Sabta Marga itu bukan untuk tentara saja. Bunyinya Sabta Marga, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Gerakan-gerakan pola pikir, pola tindak laku harus berdasarkan Pancasila. Ini ketuhanan apa tidak? Oh ya, oke. Ini beri kemanusiaan hanya berdari dan badan. Oke. Ini membuat persatuan atau perpecahan. Oke, itu artinya Sabta Marga. Yang kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi yang bertanggung jawab dan tidak kenal menyerah. Itu doktrin. Berarti pemimpin yang Sabta Marga tidak akan ada ideologi-ideologi lain yang masuk ke negara Republik Indonesia. Karena ideologi-ideologi tidak sesuai dengan kultur, budaya, ekologi, sejarah, dan letak geografi kita. Masuk ideologi sekarang dari Pancasila, kita pasti hancur. Kita tidak hancur sekarang seperti Libya, Syria, Irak, dan sebagainya yang mudah diadu, karena kita memiliki 4 yang diajarkan oleh beliau yang saya baca di buku-buku. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Herwin Suparjo, saya asal dari Purworejo. Saya dulu tamatan Akabri dan terakhir saya alhamdulillah berpangkat jenderal. Saya lama di Badan Intelijen Strategis. Saya juga pernah pegang pasukan dan sebagainya. Asli saya Purworejo, tapi saya sebetulnya janda Jawa Sunda. Ibu saya dari Majalengka. Ya, jadi saya itu yang dapat saya sampaikan. Hal-hal lain mungkin yang lebih detail lagi terhadap fakta-fakta yang ada, nanti akan saya sampaikan. Jadi OPM di Papua, GAM di Aceh,
bukan karena ketidakadilan. Ini daerah kaya raya, daerah subur. Nasibnya orang Papua berada di pintu gerbang, pintu masuknya Asia Pasifik. Ya. Maka Amerika membuat negara-negara boneka di sana, Nauru, Solomon Island, Fiji, Vanuatu, PNG. Saya pergi ke Nauru, penduduknya hanya 10.000, tapi presiden akhirnya 6 negara kecil duduk di PBB menyuarakan kemerdekaan daripada Papua. Padahal begitu merdeka paling dicaplok oleh Australia seperti PNG saat ini. Ya. Begitu juga Aceh, kenapa terjadi pemberontak? Karena pintu masuknya Timur Tengah. Jadi sudah dipegang kepalanya, dipegang kakinya. Hati-hati. Walaupun Aceh sudah merdeka, tapi ada draft RUU PA MOU Helsinki. Apabila kita ditekan oleh negara kuat melaksanakan RUU PA, Aceh merdeka. Bukan keinginan rakyatnya, bukan keinginan mereka musuh-musuh kita di luar negeri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.